Jadi aku mimpi di rumah induk yang di bawah, ada ibu kosnya yang lama tapi tampak muda. Bu, masih terima kos gak bu? Akhirnya ibu-ibu sekitar umur bisa dibilang 60-an lah ya, keluar dengan rambut putihnya digelung, disanggul gitu. Jadi setelah kejadian mimpi tersebut, setelah itu seperti hari biasa sih, bangun pagi kerja, pulang sore dan seterusnya. Namun aku tuh masih penasaran waktu itu. Aku nanya sama temen sebelah kos itu, nanya, "Mas, udah pernah kelihatan apa aja di tempat ini?" Loh, masnya kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Ya nggak ada mas, penasaran aja gini. Masnya pernah lihat apa? Enggak sih mas, tak gitu. Ada di kamar 11 mas, kamar nomor 11 yang paling barat itu, katanya di dalam kamarnya ada bapak-bapak paruh baya kayak kakek gitulah, kurang lebih seperti itu, katanya tiba-tiba muncul di kamarnya katanya. Terus masnya, aku sih kadang cewek mas, katanya seliwar-seliwar, katanya seperti itu sih. Nah, setelah itu kemudian ada rumor bahwa rumahnya ini akan dijual. Terus gak laku-laku, katanya orang-orang sekitar sih, keluarga ibu kosnya ini punya problem masalah utang dan apalah, gak tahu juga, itu masalah pribadi ya. Setelah itu awal tahun 2020, waktu itu saya udah menikah 2020. Nah kebetulan ya rumah tersebut dibeli oleh tante saya, seperti itu lah. Setelah itu karena nggak ada yang mengurus dan menempati, akhirnya saya disuruh menempatin sekalian karena dekat dengan tempat kerja juga. Nah sebelum ditempatin, yang rumah induk yang di bawah itu kan masih direhab karena catnya emang ngeri banget waktu itu, warnanya kuning seperti berlumut gitu. Akhirnya saya sama istri saya bertempat di lantai 2 yang tempatnya anak-anak kos khusus, itu ukuran 3x4, sementara sampai yang kamar induk atau rumah induk di bawah itu selesai. Nah pada saat itu ada kejadian aneh juga sih, tapi yang lebih sering kejadian itu istri saya lah. Pas saat saya tinggal kerja atau gimana itu sering kejadian. Nah mungkin ini kesaksian istri saya, mungkin bisa diceritakan langsung ya. Baik, terima kasih kepada Blank Story yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan saya, nama samaran aja ya. Saya sebut aja saya si A. Saya ini adalah istri dari Bang Darwin ya. Eh, ini tadi Bang Darwin udah menceritakan ya tentang kisah rumah tahun 1977, dimana rumah ini tuh bener-bener rumah tua banget. Pada saat itu posisi saya tuh lagi di Jember. Setelah saya menikah dengan Bang Darwin, 2 bulan kemudian saya diajak ke sini untuk menempati rumah ini. Sebenarnya dari awal saya nggak berpikiran aneh-aneh ya tentang rumah ini gitu. Awalnya tuh santai-santai aja, enjoy aja selama saya menempati rumah di sini. Cuman lama kelamaan kok ini ada yang aneh gitu ya. Langsung aja nih ya saya cerita. Pada saat itu rumah yang di lantai bawah, lantai 1 itu benar-benar dikosongkan. Itu di bawah itu ada sekitar 5 kamar. Nah,
pada saat itu tuh memang benar-benar dikosongkan karena masih dalam tahap renovasi, masih dibenerin untuk kamar-kamarnya juga, semuanya dibersihkan, terus kemudian direnovasi, ada atap-atap yang bocor. Kemudian akhirnya kita sementara waktu tinggal dan tidur di lantai yang kedua. Di saat saya menempati kamar yang di lantai 2 itu, mulai bermunculan kejadian-kejadian aneh menurut saya ya. Yang pertama itu, awal-awal saya menempati di sini itu di saat suami saya kerja, waktu itu masuk siang ya. Siang itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Pas azan maghrib, kebetulan waktu itu saya lagi keluar, lagi cari makan di luar. Habis itu saya kembali lagi, terus mau masuk kamar itu, tiba-tiba pas di pojok, di paling pojok banget, di lorong paling pojok, itu tiba-tiba ada yang ngintip saya. Itu ciri-cirinya itu rambutnya panjang, yang saya tahu ya, maksudnya yang kelihatan di kasat matanya saya tuh kelihatan kayak rambutnya itu panjang, cuman nginceng doang gitu, kayak kepala aja nginceng gitu. Terus setelah saya plototin lagi tuh, ini benar mimpi atau enggak gitu, itu udah nggak ada, udah hilang gitu. Terus kemudian yang kedua, pernah sempet juga saya tuh tiba-tiba kayak ada yang dorong gitu pas lagi mau masuk ke kamar mandi, sampai saya tuh jatuh. Pas waktu itu kayak ada yang dorong gitu aja deh gitu di kamar mandi. Terus ada lagi, selang beberapa lama, di bawah itu dapur udah selesai direnovasi, udah akhirnya kita pakai tuh dapur. Cuman kan posisinya saya dan suami saya itu masih tidur di lantai 2. Akhirnya kan kalau setelah selesai masak, kita selalu kunci dapurnya, terus kita selalu, jadi bener-bener di lantai 1 tuh tidak ada akses keluar masuk orang atau apa, atau keluar masuk binatang atau yang lain sebagainya, karena memang benar-benar tertutup dan kita selalu kunci kalau misalkan kita selesai masak di bawah gitu. Pada saat itu kita tuh masak itu enjoy aja ya, pakai dapur, terus kita masak, makan bareng di situ. Maksudnya saya sama Bang Darwin makan di situ tuh enjoy aja gitu loh. Terus kemudian pada suatu hari, selang beberapa minggu setelah kita masak, waktu itu ada kejadian yang bener-bener bikin saya tuh kaget, bener-bener kaget, shock, dan sampai trauma. Jadi nggak mau masak lagi di dapur itu. Karena pas waktu itu kejadiannya gini, habis masak tuh kita kan selalu kunci dapurnya. Terus kemudian kita bareng-bareng, habis masak kita makan bareng di situ. Kemudian setelah selesai ya udah kita kunci dapurnya, terus kemudian kita kembali lagi ke atas dan kita nggak sama sekali buka pintu dapur itu gitu. Setelah keesokan harinya, paginya tuh, itu saya kembali lagi mau masak lagi kan. Tiba-tiba pas suami saya buka pintu dapurnya, kaget, bener-bener kaget banget. Tiba-tiba ada penggorengan beserta minyaknya yang awalnya ada di atas kompor, tiba-tiba tuh ada di bawah di lantai, dan itu pun tidak ada serpihan minyak sama sekali. Sekarang logikanya kalau memang itu ada kena hewan atau kena senggol kucing atau tikus dan lain sebagainya, itu kan pasti ada tanda ya, kayak misalkan minyaknya tumpah-tumpah atau wajan atau penggorengannya itu nggak tertata dengan rapi di situ di bawah gitu loh. Jadi pas emang posisinya itu wajannya itu tertata dengan rapi beserta minyak-minyaknya, nggak ada serpihan sama sekali, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Kemudian ada spatula sama serok juga.
itu di bawah, posisinya di bawah, yang awalnya saya cantolin di tempat dinding di atas, itu tuh tiba-tiba posisinya ada di bawah, di samping penggorengannya itu, dengan posisinya itu menyilang. Jadi di situ tuh eh sepertinya itu penunggu di sana ya, mungkin ya, orang penunggu di sana itu melarang kita untuk memasak di situ gitu loh. Bahasa kasarnya itu mungkin isyaratnya kayak gitu. Jadi posisinya spatulanya sama seroknya itu posisinya menyilang. Terus kemudian di sampingnya juga ada penggorengan yang awalnya ada di atas kompor jadi di bawah, dan minyak beserta minyaknya juga yang ada di dalam penggorengannya, jadi nggak tumpah sama sekali. Jadi di situ tuh bener-bener shock. Ini siapa yang mindah? Nggak mungkin, nggak ada orang sama sekali, karena di situ tuh emang tertutup, bener-bener tertutup, dan kita itu bener-bener kunci gitu, nggak ada akses orang keluar masuk gitu. Juga hewan-hewan nggak mungkin gitu, meskipun hewan pun pastinya kan ada tanda atau bekas gitu, minyaknya juga nggak mungkin sampai tertata rapi seperti itu. Untuk bukti fotonya kita juga ada kok. Waktu itu kita memang sengaja memotret gitu loh, karena benar-benar shock. Akhirnya saat itu juga saya kayak, aduh, aku kayaknya nggak mau masak lagi deh gitu, kayak bener-bener trauma gitu, kayak percaya nggak percaya, tapi memang bener-bener terjadi di depan mata gitu loh. Tapi mau gimana lagi ya, awalnya sih saya nggak mau masak lagi gara-gara trauma karena itu gitu. Tapi ya namanya mungkin banyak orang yang bilang mungkin karena saya ini penghuni baru gitu, mungkin penghuni yang di sini yang makhluk-makhluk tak kasat mata itu mungkin mau ini berkenalan atau gimana gitu ya, bahasa kasarnya ya. Saya juga nggak tahu gitu loh. Mungkin dengan cara itu mereka memperkenalkan diri, atau mungkin masa sih aku salah gitu nempatin di sini gitu. Akhirnya aku waktu itu bener-bener sebelum masuk ke dapur tuh aku bener-bener ngucapin salam, terus kemudian dalam hati aku tuh kayak bener-bener minta izin gitu loh, aku izin mau masak di sini ya gitu. Terus selama ini mungkin mereka paham ya, lama kelamaan akhirnya penghuni di sini tuh mungkin mereka paham dengan tujuan dan maksud kita itu sebenarnya baik gitu, nggak aneh-aneh, nggak macem-macem gitu. Jadi kayak godaan-godaan atau sentilan-sentilan dari mereka itu udah mulai berkurang gitu loh. Kayak misalkan paling ya cuman kalau misalkan saya lagi masak gitu ada seliweran kayak bayangan hitam gitu, terus tiba-tiba kursi bar itu yang awalnya menghadap ke meja bar itu tiba-tiba ngadep ke saya gitu. Ya masih ada kayak sentilan-sentilan sedikit ya yang masih mengganggu kita gitu, tapi itu nggak parah yang separah yang waktu penggoreng sama itunya berbentuk silang ya. Jadi seperti itu sih cerita untuk pengalaman saya selama menempati di rumah ini. Cuman untuk saat ini alhamdulillah kita udah terbiasa ya disentil-sentil sama mereka, tapi alhamdulillah kita sekarang udah sama-sama mengerti gitu. Itu aja sih cerita dari saya. Nah, kejadiannya seperti itu Sobat Blind Story. Setelah kejadian tersebut, akhirnya nggak ada apa-apa lagi sih. Namun, pada suatu ketika saat kami memanggil ibu-ibu tukang pijat, ada satu kejanggalan pada ibu-ibu tukang pijat tersebut. Tiba-tiba ibu tersebut bilang,